Namun, Tama tidak benar-benar menginginkan uangnya. Baginya, dia hanya memiliki dua tuntutan sekarang. Satu adalah membuat Guru membayar pelanggaran janjinya kepada ayahnya, dan yang lainnya adalah membuatnya membayar Paman Hedi. Hal kedua dapat diselesaikan dengan uang, tetapi hal pertama pasti bukan tentang uang. Dia, Tama, tidak akan menggunakan nama ayahnya untuk pergi ke Guru demi mendapatkan uang secara sembarangan. Dalam pandangan Tama, hal pertama yang membuat Guru membayar harga selain uang, termasuk namun tidak terbatas pada kepribadian, martabat, dan hukuman fisik. Hanya saja dia tidak ingin membiarkan Guru bernapas lega begitu cepat. Dalam hal ini, Guru harus diberi tekanan yang cukup untuk membuatnya takut mati terlebih dahulu, dan terakhir, beri dia kesempatan untuk bernafas. Jadi, Tama menatapnya dan berkata dengan dingin, "Guru, menurutmu siapa yang lebih bersalah antara kamu dan Herman?" Kata-kata Tama membuat Guru takut, bahkan bibirnya pucat, seperti orang mati yang baru saja selesai mengecat riasan mayat hidup. Yang paling ditakutinya adalah Tama menanyakan hal seperti itu. Ini juga berarti bahwa hukuman Tama untuknya harus didasarkan pada hukuman Herman. Jika rasa bersalah saya lebih kecil dari Herman, maka mudah untuk mengatakannya. Jika kesalahan saya lebih besar dari Herman, maka jumlah ganti rugi saya tidak boleh lebih rendah dari standar Herman. Itu 10 miliar dalam 10 tahun. Dan itu masih dolar AS. Bella telah bersamaku selama bertahun-tahun dan aku tidak memberinya 100 juta dolar. Renza bermarga ini tiba-tiba keluar dan meminta saya untuk menghabiskan begitu banyak uang. Itu membuatku merasa tidak nyaman bahkan jika itu merenggut nyawaku. Tapi dia sangat kuat. Bagaimana aku bisa memprovokasi dia? Belum lagi kata Clismic Front. Aku bahkan tidak tahan dengan Hero of Four Dragons. Memikirkan hal ini, Guru gemetar ketakutan seperti saringan sekam. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Tama. Karena dia tahu betul dalam hatinya bahwa dia tidak menghormati ayah Tama yang sudah meninggal, dengan kembali pada kata-katanya. Masuk akal bahwa dosa ini jauh lebih besar daripada ajaran Herman kepada putranya. Lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Namun, bagaimana dia bisa mengatakan ini? Setelah ini dikatakan, itu akan menjadi banyak uang. Memikirkan hal ini, Guru, yang sangat mencintai uang, menangis, dan dia memohon dengan ingus dan air mata, Tuan Renza. Silakan lihat yang berikutnya demi pertobatan, dan gunakan tindakan praktis untuk yang berikutnya. Kesempatan penebusan. Saya ingin berlutut di depan makam ayahmu selama 3 hari 3 malam untuk mengungkapkan pertobatan saya. Dan pada saat yang sama, saya berdoa agar dia tahu lebih baik dan memaafkan kesalahan yang saya buat ketika saya masih muda. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Hedi berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah menunda masa muda Hedi selama 20 tahun. Saya akan memberikan kompensasi kepadanya untuk 20 tahun pendapatan berdasarkan pendapatan tertinggi dari manajer profesional di Hong Kong." Tama tertawa terbahak-bahak. "Oh, Tuan Leo, Anda benar-benar pandai menghitung. Penghasilan tertinggi manajer profesional di Hong Kong tidak boleh melebihi HK dolar 1,2 juta per tahun, dan Anda akan mendapatkan HK dolar 4,5 miliar dalam 20 tahun terakhir. Anda baru saja mengatakan bahwa 22 miliar dolar dalam 10 tahun, dan sekarang jumlahnya kurang dari 1 miliar dolar, dan Anda masih melaporkan semakin sedikit uang, bukan?" Guru gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata, Tidak, bukan itu yang saya maksud Pak Renza. Aku rela pergi ke makam ayahmu dan berlutut selama 3 hari 3 malam, dan kemudian berikan 2 miliar dolar dalam 20 tahun, Tama menatapnya, tersenyum main-main, dan dengan sengaja membuatnya takut. "Saya akan membuat harga 20 miliar dolar AS dalam 10 tahun. Jika Anda setuju, kami akan berbicara. Jika Anda tidak setuju,
kami tidak perlu membicarakan apapun di sini." Kata-kata Tama membuat guru sangat ketakutan hingga pingsan. Bella yang ada di sampingnya buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopangnya, memegang kepalanya, gemetar sambil berteriak serak di telinganya, "Ada apa denganmu, guru? Bangun, guru, jangan membuatku takut." Dengan teriakan Bella, guru terbangun. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah menatap Tama dan menangis. "Tuan Renza, kamu menginginkan hidupku. 20 miliar dalam 10 tahun, dan itu juga dalam dolar AS. Bagaimana saya bisa mendapatkannya?" Setelah berbicara, dia menangis dengan getir. "Memang benar saya salah, tapi kamu tidak bisa mengambil keuntungan dari topik ini dan meminta begitu banyak uang dariku. Jika kamu ingin aku memberikan begitu banyak uang, lebih baik membunuhku secara langsung. Jika kamu membunuhku, warisanku masih bisa diserahkan kepada Jemima dan anak-anakku yang lain, tetapi jika saya harus berjanji kepada Anda, saya dan mereka tidak akan menjadi apa-apa, dan masa depan mereka akan menjadi kemiskinan." Tama tersenyum dingin, dan berkata ringan, "Hei, menurutku idemu sangat bagus." Setelah itu, dia berkata dengan serius, "Tidak, sejujurnya, saya sekarang adalah pemilik keluarga Renza, dan saya masih memiliki Houston Group, BW Pharmaceutical, Isu Shipping, dan Cataclysmic Front di tangan saya. Tidak ada tempat untuk menghabiskan banyak uang. Tidak ada artinya meminta uang kecil ini darimu. Lagi pula, jika saya benar-benar mengambil uang Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda lagi. Lalu saya, sebagai seorang putra, tidak memberi ayah saya nafas, tetapi menukar martabat ayahnya dengan uang, dan aku tidak akan tahu malu di depannya ketika aku mati di masa depan. Jadi, solusi terbaik untuk masalah ini adalah meminta maaf setelah kematian. Tidak hanya kamu memiliki penjelasan kepada ayahku, tetapi juga kepada Paman Hedi, dan seperti yang Anda katakan tadi, Anda mati sekarang, aset Anda tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, dan anak-anakmu akan bisa mendapatkan semua warisanmu. Semua orang senang." Guru tercengang untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin membuat silo kata-kata yang memancing simpati untuk memaksa Tama menurunkan harganya. Tapi siapa sangka kalau dilihat dari penampilan Tama, dia lebih suka membunuh. Jika demikian, bukankah kata-kata kejam yang baru saja dia katakan akan menyentuh hati Tama? Tepat ketika guru begitu ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, Tama berkata kepada Yoshua, yang ada di sampingnya, "Yoshua, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Leo akan memiliki keberanian seperti itu. Karena dia bermaksud meminta maaf dengan kematian, maka kamu dapat menemukan solusi dengan waktu yang tepat untuk memenuhi keinginannya." Yoshua berseru tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, yakinlah, bawahanmu akan mengaturnya dengan baik." Guru hampir tercengang, dan kali ini, Tama berbicara kepada Yoshua lagi. "Namun, saya punya permintaan, Yoshua, Anda harus mendengarkan dengan seksama." Yoshua mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, silakan pesan." Tama berkata dengan sangat serius, "Tuan Leo memiliki keberanian seperti itu. Itu benar-benar membuat saya terkesan. Jadi ketika Anda mengirimnya di jalan, jangan membuatnya terlalu sulit. Yang terbaik adalah membiarkannya pergi lebih cepat dan meminimalkan rasa sakitnya. Itu juga caraku untuk menunjukkan rasa hormat padanya." Yoshua segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza, bawahan Anda akan membiarkan Tuan Leo pergi tanpa rasa sakit." Guru sangat ketakutan sehingga dia hampir membalikkan punggungnya, dan Tama berkata kepada Bella saat ini, "Nyonya Leo, setelah Tuan Leo pergi, saya harap Anda, sebagai seorang janda, akan dapat menguburkannya dengan cara yang mulia. Pada waktu itu, Anda harus mengatur pemakaman terbaik di Hong Kong untuk Tuan Leo." Bella juga tercengang, dan dia tersedak, "Renza, Tuan Renza, saya, dalam keluarga tidak memiliki kendali atas properti."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.